grup aja ya, Pak? Ya. Oke, Pak. Hadir, Pak.
Kita mulai sekalian. Jadi jangan lupa nanti di screenshot nanti ya tampilannya. Jadi tampilan wajahnya biar kelihatan kehadirannya seperti ini ya. Baik, kita mulai. Mana dia? Nah, ini dia. Tadi sudah saya jelaskan tadi ya tentang konsep limit. Nah, jadi bentuknya seperti ini tadi. Limit X mendekati A untuk fx. Sudah? Oke ya, kita Sudah, mulai. Pak. Jadi limit fx untuk x mendekati A sama dengan L. Jadi limit fx untuk x mendekati A. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan atau andaikan ada fungsi y. Fungsi y itu sama dengan fungsi x. Sama dengan 1 dikurang x kuadrat. Nih buktinya. Maka nah limitnya adalah kalau yang ditanya adalah limit fx untuk x mendekati A, di mana limit fx itu adalah S1 dikurang x2x kuadrat. Untuk x mendekati 2, maka nilainya adalah negatif 7. Dari mana negatif 7 itu? Dari sini. Sederhananya kita masukkan aja nilai x itu ke dalam fungsi fx sama dengan Pak, maaf, Pak. Pak, maaf, Pak. Itu A2 dari mana, Pak? Ya, itu contohnya misalkan. Oh, oke. Pas, Misalkan Pak. x-nya 2. Limit x. Jadi soalnya seperti ini sebenarnya. Nih, soalnya. Contoh soal aja nih. Nah, berarti 2 dikali 2 kuadrat sama dengan 1 dikurang berapa jadinya? 1 kurang berapa jadinya? 8. Ya, 8. Berapa hasilnya? Min 7. Ini yang 7 ya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan X-nya kita ganti menjadi 3? Tadi kan ada pertanyaan tadi kan? Bagaimana 2? Oh iya, oke. 3. Ini kita ganti menjadi 3 nih. Udah ya. Berapa hasilnya? Nah, udah ketahuan ya, negatif 17 ya. Dari mana negatif 17 itu? Oke, kita coba. Berarti 1 dikurang 2 kali 3 pangkat 2. Sama dengan 1 dikurang 2 kali 9. Sama dengan 1 dikurang 17. Sama dengan Min 17. Oke. Nah, gampang kan? Itu limit. Iya, gampang, Pak. Siapa yang bilang kemarin susah? Nah, jadi sebenarnya limit itu nilai sebenarnya adalah mendekati ya, bukan hasil yang sebenarnya, jadi mendekati limit. Dia sudah mencapai limitnya, berarti sudah mencapai batasannya. Sama seperti istilah kalau saudara pernah mendengar apa istilahnya dalam pekerjaan gitu kan, dia sudah mencapai limitnya, berarti sudah stuck lah, segitulah kemampuan dia kan dalam mengerjakan suatu pekerjaan itu. Atau misalkan ketika seseorang lagi sakit itu kan, sudah mencapai limitnya, berarti sudah apa namanya itu, sudah batasannya lah waktunya. Oke. Baik, ini contoh-contohnya. Nah, limit sebuah fungsi dapat pula diambil untuk perkembangan variabel yang menuju nilai-nilai tertentu. Nah, misalkan ini X menuju positif A, X menuju negatif A, X mendekati 0, atau menuju 0. Jadi sebenarnya nilainya ini mendekati positif A, mendekati negatif A, atau mendekati 0. Mendekati, bukan berarti sama dengan 0 ya, tapi mendekati 0. Nah, ini mendekati ataupun X menuju tak hingga, X menuju min tak hingga. Nah, kita lihat lagi info sekalian. Sebentar.
Seiring dengan itu dapat pula terjadi untuk mendekati X mendekati tertentu. Nah ini di contohnya. Limit fx sama dengan positif L. Nah nanti hasilnya L. Ataupun sama dengan negatif L ataupun 0. Nah ini tadi ya. Jadi di mendekati ya. Dapat pula terjadi untuk X mendekati tertentu. Inilah dia hasilnya. Nah contohnya yang tadi ini. Yang kita buat tadi itu kan hasilnya ini negatif L nih kan. Negatif 7 dan negatif 17. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Konsep limit. Pak, kalau misalkan A-nya bisa diganti negatif, bisa gak sih Pak? Bisa. Misalkan. Oh, oke Pak. Makasih Pak. Oke, ini kan. Misalkan mau diganti limit X mendekati negatif 2 lah misalkan. Boleh nggak? Ya boleh. Tadi kan ada ini kan. X mendekati positif A atau X mendekati negatif A. Atau ada 3 tuh kan. X mendekati apa satu lagi? 0 sama dengan 0. Nah, sehingga ini berapa hasilnya? 1 dikurang 2X pangkat 2. Berarti sama dengan 1 dikurang 2 kali negatif 2 pangkat 2. Berapa hasilnya nih? 1 dikurang 8. kurang 2 kali berapa ya? 4 gak Pak? Gimana? Negatif 2 kuadrat. Berapa hasilnya? 4. Berarti sama dengan 1 dikurang 8. Negatif 7. Sama hasilnya. Ya. Oke. Sama ya? Oke, Kebetulan Pak. aja itu sama, kebetulan. Ya. Oke, lanjut. Jangan. Nah, limit suatu fungsi hanya punya 2 kemungkinan, yaitu ada dan tidak ada. Jadi, kemungkinan adanya itu disebut dengan terdefinisi atau tertentu. Yakni limitnya bisa positif, negatif, nilainya 0, positif tak hingga atau negatif tak hingga. Jadi, terdefinisi dia nilainya. Sampai sini ada pertanyaan? Lagi online. Nggak ada. Iya. Alhamdulillah belum ada. Oke, dan tidak boleh tak tentu. Nah, ini bentuk-bentuk seperti ini dihindari. Misalkan 0/0 ataupun tak hingga per tak hingga itu dihindari. Enggak tiap hari dari Senin sampai Kamis. Harusnya kan kemarin libur jadi gantinya hari ini. Ya, kenapa? Tolong di-unmute. Kenapa tadi N Fatona ada apa? Udah, lanjut ya. Oke. Nah, limit sisi kiri dan limit sisi kanan. Saya lupa merekam. Sebentar. Oh, udah rekam. Sudah recording tuh Pak dari tadi. Oh ya, sudah. Oke, ini dia limit sisi kiri sisi kanan. Nih, dikatakan dia sisi kiri jika limit fx untuk x mendekati a negatif. Jadi sisi kirinya itu adalah x mendekati a dilihat dari nilai x kurang dari a. Nah, kalau misalkan analisis sisi kanan yaitu limit fx untuk x mendekati a positif. Jadi bedanya itu aja. Kalau kiri dia mendekati negatif, kalau kanan mendekati positif. Nah, jadi sekarang itu soal kalian. Positif negatif. Oke, gampang ya. Nah, jika nilai fx untuk x mendekati a negatif, maka hasilnya adalah suatu bilangan L negatif. Nah, jika nilai limit fx untuk x mendekati a positif sama dengan L positif, maka hasilnya adalah L positif. Oke. Ini pada di rumah semua atau masih ada di kantor nih? Ada yang di kantor tuh Pak. Semangat. Oke. Lanjut. Nah, berarti L negatif merupakan sisi
limit sisi kiri dari fx untuk x mendekati A. Sedangkan limit fx-nya positif, berarti L-nya positif merupakan limit sisi kanan dari fx untuk x mendekati A. Oke, kita langsung ke contoh-contoh soal aja ya, biar langsung paham. Mana dia? Nih ya, nih. Ini dia, ini tadi udah ya. Ini nggak perlu saya jelaskan ya. Ya, Pak. Nah, ini contoh yang berikutnya nih. Nih. Ini fungsinya fungsi fx sama dengan negatif 3x. Perhatikan. Nah, maka limit x mendekati 0 negatif, maka hasilnya adalah negatif 3 per x. Hasilnya adalah negatif 3 per negatif 0. Hasilnya adalah nilai positif. Tapi positif apa? Positif tak hingga. Oh. Kenapa? Karena suatu bilangan dibagi dengan 0 hasilnya 0. Oh. salah. Iya. Hingga. Positif. Positif. Nah, kalau ini negatif dibagi negatif bagi positif maksudnya negatif. Hingga. Oke, lanjut. Nah, sehingga X mendekati 0 negatif dan X mendekati 0 positif tidak sama. Maka limitnya tidak terdefinisi. Oke, konsep limit dalam kehidupan bisnis dan ekonomi sehari-hari. Konsep ini cukup sering diterapkan, yaitu menggambarkan batas ideal tertentu, maksimum atau minimum yang dapat atau harus dipenuhi dalam kondisi yang juga ideal. Contoh, untuk tingkat upah minimum, ini menggambarkan batas upah terendah yang harus dipenuhi. Nah, walaupun dalam kenyataan tingkat upah minimum yang ideal ini tidak terpenuhi. Paham ya maksudnya ya? Nah, misalkan, kan sudah pernah saya jelaskan waktu di kelas itu kan ada UMR kan? UMR ini kan ya sebenarnya dari minimum. Nah, ini menggunakan konsep limit sebenarnya ini, mencari UMR. Suatu regional atau UMP, upah minimum provinsi. Nah, di sini kan yang harus dipenuhi ya kan, walaupun ya kan dalam kenyataan tingkat upah minimum yang ideal tidak terpenuhi, karena mungkin bisa saja perusahaan tersebut ya belum sanggup gitu kan, ya kan? Ya, Tapi Pak. paling tidak upah minimum akan berkisar di tingkat yang ideal yang diharapkan, sedikit di atasnya atau bisa sedikit di bawahnya. Oke, lanjut ya. Nah, kaidah-kaidah limit fungsi. Nah, jika limit fx sama dengan L dan limit gx sama dengan M dan nilai C adalah konstanta koefisien. Oke. Maka yang pertama adalah limit L untuk x mendekati A sama dengan L. Limit fx ditambah gx untuk x mendekati A hasilnya adalah limit fx ditambah limit gx. Hasilnya L tambah. Ini kaidah-kaidah ini sama juga dengan sifat-sifatnya ya. Sifat-sifat nilai limit. Oke. Sampai sini cukup jelas? Oke, jelas Pak. Lanjut. Nah, yang ketiga adalah nilai fx dikali gx. Maka hasilnya adalah limit fx untuk x mendekati A dikali limit gx untuk x mendekati A. Jadi dicari dulu nilai L limitnya, limit fx-nya misalkan dengan L, cari limit G-nya misalkan M. Ya, misalkan tadi kan hasilnya negatif 7 misalkan, limit G-nya misalkan 2, berarti 7 kali negatif sama negatif. Misalkan, ini misal aja nih, pemisalan. Oke, lanjut. Limit fx dibagi limit gx. Nah, hasilnya limit fx dulu dicari hasilnya, baru dibagi limit gx. Oke. Lanjut, limit c dikali fx, maka c-nya adalah nilai konstanta, dikeluari aja dulu, baru dicari hasil dari limit fx. Oke. Ini contoh. Limit 3 untuk x mendekati 2. Berapa hasilnya? Dari jawabannya. 3 ya. Kenapa 3? Karena tidak ada fungsi x-nya. Nah, ini tadi ada nggak ya reward? Oke, ini dia. Sifat yang pertama ya. Limit L atau nilai konstanta. Maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri juga. Nah, ini nomor 2. Ini konsepnya nomor 2. Limit fx tambah gx. Maka dicari dulu limit 1 dikurang 2x kuadrat
terus ditambah dengan limit X mendekati 3. Oke. Oke, ini ya, tinggal masukkan nih. 1 dikurang 2 kali 2 kuadrat tambah 2 pangkat 3. Tadi kan udah kan nih kan? Dan 7 tambah 8 sama dengan 1. Berikutnya, nih, ini kali ini, berarti hasilnya ini dikalikan dengan ini. Ini kan hasilnya tadi berapa? 7 kan? Ini ya, 7 dikali 8, 56. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Silakan dilihat, diamati. Pak, nanti materinya di share di GC kan ya, Pak? Gimana? Di GC ini mah. Ya. Nanti Harus di-share di GC, Pak. Iya. Ntar saya kirim dari YouTube nanti nih. Oh iya, Nanti Pak. saya Saya rekam. sudah Pak. Ini kan saya rekam, saya kirim ke YouTube. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. siap, Pak. Oke. Karena gratis ya kan. Baik. Jadi kalau banyak yang itu kan semangat buat konten-konten video lagi kan si Ile. Kayak YouTube ini. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan dari masuk sampai 3? Cukup jelas? Jadi itu soal kalian. Jadi yang pertama saudara lihat dulu limitnya limit apa. Paling gampang itu masukkan aja nih ke sini nih. Oke, kita ambil misalkan ini, misalkan limit X mendekati 4 untuk nilai X kuadrat dikurang 4X. Jadi berapa ini? Berarti 4 pangkat 2 dikurang 4 kali 4 sama dengan 16 dikurang 16 sama dengan 0. Udah ya? Gampang kan? Lanjut. Nah, ini berikutnya nomor 4. Sifat nomor 4 yaitu pembagian fx dibagi x. Limit x mendekati 5. Oke, limit x kuadrat dikurang 25. Nah, ini hasilnya 0/0 ini hasilnya nanti. Kita lihat, benar nggak? Nah, maka 5 kuadrat, ya kan? Oke, sebentar. Ini nanti dulu ya. Nah, perhatikan sekalian. Kalau saya langsung masukkan nilainya ini menjadi 5 kuadrat dikurang 25, betul kan? Ya. Per 5 dikurang 5 kan? Hasilnya menjadi berapa? 25 dikurang 25 kan? Per 5 dikurang 5 berapa hasilnya? 0 kan? Berarti 0/0. Nah, saudara ingat tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Ada slide yang mengatakan jangan sampai bentuknya 0/0. Ingat nggak? Oke, nggak ingat lah. Ini saya kasih tunjuk deh ini. Nih. Di sini dan ini nih. Nah, tidak boleh bentuknya 0/0. Ini kan, singkat nih kan? Coba ini ke bawah ini. Jadi bentuknya jangan sampai seperti ini nih. Tuh. Ini ya. Nih, ada ininya. Ada bentuknya upin. Oke ya. Oke, itu jangan sampai terjadi bentuknya seperti itu, 0/0. Maka caranya adalah kita siasatin. Kalau saudara masih ingat ataupun saudara masih kenal dengan teorema Pythagoras, teorema hospital, maka diturunkanlah ini menjadi 2x/1. Oh, dipisahin ya, Pak ya? Diturunkan atau diferensialnya. Jadi teorema hospital namanya. Hospital. Oke, maka ini menjadi 2x. Ya kan? Per 1. Ini turunkan nih. Ini turunkan jadi 0 kan? Dikurang 0 kan? Nah, maka hasilnya adalah 2 kali 5, yaitu 10. Itu kalau ingat. Tapi kalau nggak ingat bagaimana, Pak? Nah, caranya adalah kita faktorkan aja nih. X kuadrat dikurang 25, kita faktorkan menjadi X dikurang 5 dikali X tambah 5.
Caranya Oh bagaimana? iya, betul. Nih, Oh, faktornya refleksi ini ini, kan correct. kita cari dulu faktor X. Berarti X kali X. Kan ini kan? Ini enggak? Kan kuadrat kan? Nah, Ya, 25 betul. bagaimana 25? Ya, betul. 5 kali 5. Ini kan 5. positif. Sorry, ini kan negatif. Berarti negatif dan positif. Di sini kan nggak ada bilangan kan? Ini kan 0 asasnya kan? 0x kan? Nah, kita lihat. Inilah dia. X kuadrat dikalikan negatif 5x dikalikan tambah 5x dikalikan negatif 25. Berarti x kuadrat ini kan nggak ada nih kan? 0 kan? Kurang 25. Benar ya? Ini faktornya kan? Ya, betul. Nah, maka nggak perlu saya tulis nih. Ini nggak perlu saya tulis, langsung aja nih ya. Berarti sampai sini ada pertanyaan, inilah faktornya. Nah, faktor ini kan sama atas ini dengan bawah ini kan? Iya, betul. Correct. Maka bisa kita sederhanakan, bukan dicoret namanya, tapi 10. kita sederhanakan. Maka ini kita sederhanakan, yang sisanya adalah tinggal ini kan? Ya nggak? Nah, inilah Ya, kita betul. masukkan menjadi 5 tambah 5 sama dengan 10. Sama nggak dengan atas 10. ini? Sama. Nah, coba. Jadi saudara tinggal pilih mau menggunakan teorema hospital. Ini kok ada yang kurang masuk nih ya? Ini ada yang boleh menggunakan teorema hospital langsung 10 atau dengan cara ini disederhanakan. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Sudah ya? Oke, gambar pertanyaan. Lanjut. Oke, jangan lupa screenshot gambarnya. Nah, nomor 5 ini gampang. Nomor 5 ini adalah ada konstantanya. Ini bisa kita keluarkan langsung nih. Jadi 3 kali limit X menuju limit X pangkat 3 untuk X pangkat 2. Maka masukkan aja nih 2 pangkat 3 ya. Sebentar, ini ada telepon. Bentar ya. Lek helang tenon ida ni dokone 200 mutai tadi limpo setiap bulan masih pesi nangin memang kalau nak nangin kalau duta lagi Kak, oh tuluak jo. kita pergi dong Pagbigiyan. gimana tuh Maaf, ada gangguan ini iklan. Oke, 10 menit lagi ya. Kita manfaatkan waktunya 10 menit lagi. Mudah-mudahan bisa selesai nih satu materi ini. Nah, bentuknya seperti ini sekalian. Jadi kalau misalkan bentuknya tadi yang saya kasih contoh tadi ada bentuknya 0/0, maka saudara gunakan konsep turunan. Itu namanya tadi teorema hospital. L-hospital. Tapi kalau saudara nggak hafal ataupun nggak mengerti tentang turunan, maka bisa dengan cara memfaktorkannya. Oh, Jelas ya? Nah, sama juga kalau misalkan bentuknya tak hingga per tak hingga. Jadi kata kuncinya dua ini dia. Kalau bentuknya 0/0 dan tak hingga per tak hingga, maka digunakan konsep turunan. Konsep turunan itu ini kalau sekalian masih ingat, yaitu nilainya misalkan X pangkat N, maka turunannya adalah Y pangkat X, ya kan? Atau ini Fx boleh, sama aja ya. Sama dengan F aksen X, N kali X pangkat N kurang 1. Misalkan
Y-nya sama dengan X pangkat 5 misalkan. Maka turunan pertamanya ya kan, yaitu di aksennya sama dengan 5 kali X pangkat 5 kurang 1. Sama dengan 5 kali X pangkat 4. Itu dia ya. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh berikutnya nih. Pak, biar saya screenshot, Pak. Nah, oke, lanjut, Pak. Nah, ini berikutnya nih. Limit X mendekati 1. Untuk 5 dikurang akar 26 dikurang X sama dengan X dikurang 1. Baik, karena ini bentuknya adalah bilangan rasional, maka kita menghilangkan bentuk akar pangkat ini dulu. Caranya bagaimana? Kita kalikan dengan bilangan yang sama. Berarti ini kan 5 dikurang. Maka lawannya adalah 5 tambah akar 26 dikurang X. Kenapa dikali lawannya? Supaya hasilnya nanti menjadi ini bentuk akarnya hilang. Berarti sama dengan 5 kali 5 berapa? 25 kan? 25. Nah, ini kalikan dulu 25. Ini kali ini. Nah, ini hasilnya 26 dikurang X. Kan seharusnya kan ini kali ini lagi kan? Dijelaskan lah ya, jabarkan ya. Ini dikurang, ini ditambah 5 dikali akar 26 dikurang X, betul kan? Kurang 5 terus dikali akar 26 dikurang X. Nah, ini kan 0 kan, 5 dikurang 5 kan 0 kan, habis kan? Nah, ini akar, ini kali akar, ini kan dikurang jadi kan, karena negatif kan. Nah, 26 dikurang X kuadrat kan? Nah, kuadrat itu kan menghilangkan bentuk akar ini kan? Nah, ini kita kalikan nih, X dikurang 1 dikali 5 ditambah akar 26 dikurang X. Nah, ini hasilnya, 25 dikurang 26. Negatif 1 kan? Negatif 1, negatif kali negatif positif kan? Nah, ini X. Negatif 1 tambah X, berarti hasilnya X dikurang 1. Nah, X dikurang 1 dengan X dikurang 1 di bawah ini sama kan? Benar nggak? Iya, betul. Sama kan? Oke, ini maksudnya sederhanakan. Nah, sehingga ini 5 ditambah akar 26 dikurang berapa jadinya? X-nya berapa? 1 kan? 1. Sama dengan 5 ditambah akar 25. Sama dengan 5 tambah 5. inilah dia 5 tambah 5 itu. Berarti hasilnya adalah 1/10. Pak, kenapa nggak langsung kita masukkan? Ini penjelasannya. Kenapa nggak langsung kita masukkan dengan angka 1? Nah, jadi ini. Dari kelewatan tadi. Kalau misalkan kita masukkan langsung nilai 1 itu menghasilkan bentuk seperti ini. Ini bentuknya. Ini bentuknya dikurang 1 berarti 1 dikurang 1 kan? Sama dengan 5 dikurang akar 25 kan? Per 1 kurang 1 kan? Nah, bentuknya seperti ini. 5 dikurang 5 dibagi 1 dibagi 1. Nah, bentuknya adalah 0/0. Maka, nah ini yang digunakan. Jelas ya? Jadi kita tidak mau bentuknya 0/0 ini dia. Maka siasatilah dengan cara memfaktorkannya. Silakan 5 menit lagi. Saya berharap ini aja saudara paham, udah aman. Nanti tinggal UAS, ini aja saya kasih soalnya, udah. Nilai A semua. Soalnya jangan suatu saat. Ini aja bisa ya, setengah jam lah. Pak, yang UTS kemarin, Kenapa? Kalau terlalu tinggi nilainya kasih tahu ya. Mata saya ngasihnya. Pak, boleh di-share jawabannya nggak, Pak? Gimana? Boleh di-share jawabannya nggak, Pak? Boleh nanti. Boleh. Kenapa? Kurang puas, terlalu tinggi ya? Padahal- Boleh. Yang Yang udah berlalu biar aja, Karen. Kurang Yang puas seng- Pak Karen. Loh, kalau terlalu tinggi Harus harus tes tahu. 100 Nanti jangan sekarang. saya nanti. Mau tahu kan kurang Pak? tinggi. Kayaknya Bapak kilap ngasih nilai gitu kan. Seharusnya 50 kok jadi 80 gitu kan. Oke. Boleh, nggak apa-apa. Ayo, silakan. Ada lagi mau tanyakan? Waktunya tinggal 3 menit lagi.
Ini saya nggak sukanya pakai Zoom. Saya mau pasang ini sebenarnya, pasang yang berbayar, cuman sayang aja nanti nggak dipakai gitu. Karena masih banyak gratis. Sebulan 250 Pak kalau berbayar. Siapa itu? Karen, kamu udah pasang? Bukan saya sih Pak, tapi di kantor kami. Tempat saya Ya, kerja. jadi sebenarnya saya ini mau ngasih yang Google Meet, cuman kemarin bermasalah ya. Google Meet itu paling enak tuh tanpa aplikasi ya. Kalau di laptop, kalau di HP memang harus pakai aplikasi, harus diinstal. Google Meet. Nah, kalau Google Hangout itu dia cuma 15 orang. Itu paling enak tuh, paling jernih tuh, nggak putus-putus. Paling kecil lagi mau nyedot kuota. Google Hangout namanya. Lagi gratis Pak sekarang. Ini pakai Zoom. Zoom ini ya itu tadi 40 menit. Karena saya pakai yang free akunnya. Enggak diskusi di kampus saya udah. Banyak sebenarnya. Jadi saudara itu banyak pilihan sebenarnya. Ya memang kalau saudara pakai HP memang berat installnya memang sih memang. Saya juga akuin. Jadi nggak pakai di HP. HP saya udah full memorinya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi tentang limit. Kalau tidak ada, kita sudahi. Jadi saudara itu aja sederhana ya. Tinggal saudara masukkan dulu nilainya. Berikutnya, kalau misalkan bentuknya 0/0, solusinya ada dua. Pertama, saudara gunakan konsep turunan. Yang kedua adalah dengan cara mencari faktor. Oke? Baik, kalau tidak ada, jangan lupa nanti di screenshot ya tampilan itunya. Pak, screenshot bagian mananya Pak? Pak. Jadi ada wajahnya gitu kayak ini, kayak Dodi nih, Dodi Ronaldi nih, sama Ferianto tuh kelihatan tuh wajahnya kan. Caroline tuh ada tuh. Tuh Salom, Ferianto. Nah. Harus pakai wajah Pak. Ya, nanti saya grup biar ketahuan. Oke. Udah ya, tinggal 1 menit lagi. Itu saja mungkin dari saya. Kalau tidak pertanyaan, cukup jelas ya mengenai limit. Sarum nggak mau bertanya tuh. Enggak. Silakan, kalau nggak ada, oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Nanti saya coba nanti upload ke YouTube ya. Dan kita bisa belajar lagi, bisa diulang-ulang. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Stay healthy. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Selanjutnya ya, dengan tampilan itunya di grup biar kelihatan tuh siapa aja yang hadir. Pak, materinya di-share ya, Pak. Ya. Iya Siti, iya. Siti, mau tahu Siti. Baik, jangan lupa ya di screenshot ya tuh, udah saya screenshot tuh. Udah, Pak, udah.